Mahkamah Konstitusi (MK) menelurkan putusan penting saat pemilihan kepala daerah kian dekat di depan mata. MK mencoba merawat semangat demokrasi dengan mendorong penyelenggaraan Pilkada 2024 lebih moderat. Putusan penting MK terkait Undang-Undang Pilkada itu diantaranya memutuskan penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dan soal batas usia calon kandidat di Pilkada. Penurunan ambang batas itu dinilai dapat meminimalkan potensi permainan pilkada dengan calon main-main maupun kotak kosong. Namun, akan banyak partai berpeluang menyodorkan calon sendiri sehingga masyarakat dimungkinkan memiliki banyak variasi calon. Putusan MK nomor 60/PUU 22/2024 menyebut partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon kepala daerah. Detailnya, ketentuan perihal persentase perolehan suara terhadap jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap berkisar antara 6,5 sampai 10%. Ada pembedaan besaran jumlah penduduk yang termuat dalam DPT dan tingkat persentase yang diterapkan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Putusan ini luar biasa, harus diapresiasi. Ini merupakan kabar gembira bagi kita sebagai warga dan pemilih untuk mendapatkan pilihan yang lebih beragam, dan bagi partai politik ini sesuatu yang memudahkan semua, bukan hanya 1-2. Putusan itu bak membuka jalan bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Sebab jika mengacu pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada terdahulu menyebutkan partai politik baru dapat mengusulkan calon apabila memenangkan minimum 20% dari total kursi di DPRD pada pemilu legislatif atau memenuhi 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD. Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini kita dengar secara terbuka menjadi oase, menjadi kabar baik bagi demokrasi kita. Karena partai politik yang selama ini dinilai dia gagal mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, salah satunya di Jakarta, dia kemudian punya kesempatan untuk mengusulkan jagoan yang mereka punya. PDIP dalam hal ini tentu sangat diuntungkan karena syarat minimal untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur khususnya di Jakarta itu dipermudah, sehingga PDIP dengan kursinya yang 14% hasil pileg di DPRD Jakarta ini sudah cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Saat angin segar bagi demokrasi baru saja berhembus, persis keesokan harinya, politisi Senayan bermanuver beradu kuasa. Badan Legislasi DPR cepat-cepat menggelar rapat panitia kerja atau Panja Balek untuk membahas rancangan Undang-Undang Pilkada pada Rabu 21 Agustus 2024. DPR seperti mencari celah untuk merevisi Undang-Undang Pilkada tanpa menyesuaikan putusan nomor 60 tersebut. Rapat Panja menyepakati penurunan syarat ambang pilkada hanya berlaku bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Aturan itu kemudian dimasukkan dalam draft pasal 40 UU Pilkada. Bahwa sebenarnya RUU Pilkada ini merupakan RUU usul inisiatif DPR yang sudah diusulkan sejak Oktober, bahkan disahkan menjadi usul inisiatif itu bulan November yang lalu, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi memang putusan MK itu poinnya adalah memberikan kesempatan kepada partai non-parlemen untuk bisa ikut mencalonkan kepala daerah. Maka kemudian kita tegaskan dalam pembahasan RUU ini, norma yang diputuskan oleh MK kita adopsi semua, namun demikian DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang diperbolehkan membuat norma baru berdasarkan putusan MK. Tidak ada yang dilanggar, karena di Undang-Undang Dasar Pasal 20 menyebutkan bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Selain itu,
Voting, saya kira berpotensi untuk terus terjadinya musyawarah dari hasil panja di balik bisa didorong di dalam proses selanjutnya. Tapi saya tidak mau berspekulasi, tapi prinsipnya dinamika ini terus kita cermati sampai nanti ada keputusan final terkait dengan sikap DPR RI maupun dari pihak Mahkamah Konstitusi. Memang konstitusi juga memberikan kewenangan kepada DPR bersama pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, termasuk ketika untuk merespon keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi putusan yang akan diambil oleh DPR bersama pemerintah itu tidak dapat menganulir keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi, karena konstitusi itu pula lah yang memberikan kewenangan putusan MK itu bersifat final and binding seketika itu juga. Saya berharap Bung Saiful Huda, teman-teman PKB dan teman-teman dari fraksi-fraksi lain di dalam membahas revisi Undang-Undang Pilkada saat ini hendaknya senantiasa kita berpegang teguh pada kesepakatan bernegara kita, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Kalau kita tidak lagi memiliki demokrasi yang berdasar atas hukum dan tidak ada kepastian hukum, maka kepercayaan rakyat akan pudar. Konsistensi memperbaiki kualitas demokrasi semestinya tidak berhenti sebatas slogan. Aspirasi rakyat banyak pun sudah selayaknya dikedepankan.